Di masa jabatan yang tinggal 2 tahun lagi, Presiden Joko Widodo melakukan pergantian Menteri Kabinet Indonesia Maju. Rabu siang kemarin, Presiden Jokowi akhirnya melantik 2 menteri dan 3 wakil menterinya yang baru. Lantas, apakah menteri dan wakil menteri baru ini akan mampu memaksimalkan kerja Kabinet Jokowi? Benarkah orang-orang yang dipilih Jokowi telah mewakili seluruh koalisi partai pendukungnya? Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Zulkifli Hasan terpilih menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi. Sementara posisi Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional dijabat Hadi Cahyanto menggantikan Sofyan Jalil. Selain 2 menteri yang diganti, ada 3 wakil menteri yang masuk Kabinet Indonesia Maju. Wamen ATR BPN diisi politikus PSI Raja Juli Antoni, sedangkan posisi Wakil Menteri Dalam Negeri diisi oleh Wempi Wetipo yang sebelumnya menjabat sebagai Wamen PUPR. Kemudian Sekjen Partai Bulan Bintang Afrian Syah Nur mengisi posisi Wakil Menteri Tenaga Kerja. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bang Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, memang ini tugas yang tidak ringan dan tidak mudah. Tapi dengan pengalaman Bang Zulkifli Hasan yang punya background sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha sejak belia, sejak muda, dan yang kedua dia punya pengalaman juga sebagai mantan Menteri Kehutanan, kemudian melakukan pengorganisasian di lembaga negara, di MPR, kemudian di partai politik, tentunya background seperti ini yang dibutuhkan untuk mengkomandani Kementerian Perdagangan yang sangat kompleks. Adapun tugas dan PR yang berat bagi Menteri Perdagangan yang kini menjadi tanggung jawab Zulkifli Hasan. Kami tentu menyambut positif ya dan optimis. Di sisa akhir masa jabatan Presiden, tentu Presiden sebagai kepala pemerintahan berkeinginan kuat agar pemerintahnya mampu berjalan dengan efektif, ya. Masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat dan bangsanya bisa diselesaikan. Maka dibutuhkan para menteri dan juga kabinet yang juga mampu mengikuti kerja Presiden, kebijakan dan programnya agar bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, karena itu perihal pergantian atau reshuffle kabinet, pergantian 2 menteri di 2 kementerian Perdagangan dan ATR BPN, saya kira baik-baik saja, positif, dan kami memberikan dukungan yang kuat. Masalah-masalah yang dihadapi di Kementerian Perdagangan saya kira paling jelas adalah menjaga stabilitas harga bahan pokok ya, yang menjadi konsumsi rakyat. Dan kemudian di Kementerian ATR sudah pasti adalah mempercepat reforma agraria supaya bisa jalan. Karena memang penilaian kami juga terlihat bahwa itu tersendat-sendat, juga penyelesaian konflik dan sengketa agraria juga bisa diselesaikan secara efektif tanpa harus menindas hak rakyat atas agraria. Nah, kemudian beberapa wamen masuk di dalamnya adalah wamen untuk Kementerian Dalam Negeri, saya kira itu juga memperkuat. Dari PAN yang sudah resmi masuk kabinet, kalaupun kemudian ada anggapan bahwa Pak Jokowi sedang melakukan konsolidasi politik, ya memang kita tidak bisa menghindari anggapan itu ya. Tetapi harus kita ketahui bahwa terkait dengan reshuffle kabinet itu merupakan hak prerogatif dari Presiden Jokowi. Artinya itu sesuai dengan kebutuhan yang untuk menjawab tantangan dari kabinet hari ini gitu. Kebetulan performa kabinet khususnya di perekonomian dalam lebih khusus lagi di bidang perdagangan, kita tahu dalam beberapa waktu terakhir ada banyak persoalan, di antaranya terkait dengan kelangkaan dan mahalnya minyak goreng. Maka performa kabinet di bidang Menteri Perdagangan harus ada perubahan. Lantas, apakah menteri dan wakil menteri baru mampu memaksimalkan kerja Kabinet Jokowi? Dan karena itulah kemudian yang namanya reshuffle itu atau penyusunan kabinet itu dia memenuhi 2 aspek. Pertama untuk menyelesaikan tugas-tugas, menyelesaikan masalah,
dan yang kedua untuk melakukan akomodasi politik begitu. Jadi kenapa banyak partai politik, ada ketua umum, itu bentuk akomodasi politik. Walaupun pada saat yang bersamaan tentu diharapkan untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh seorang presiden. Nah, misalnya Bang Zul ya, Bang Zul ini jadi Menteri Perdagangan di satu sisi karena memang mengakomodasi PAN yang sudah mendukung pemerintah, walaupun di sisi yang lain memang ada permasalahan, yaitu permasalahan bahan pokok, terutama minyak goreng kan. Ini kan salah satu masalah besar yang boleh dibilang sejak kapan sih kita melihat orang antri begitu untuk minyak goreng. Dan yang antri minyak goreng ini adalah notabene konstituennya atau basisnya Pak Jokowi begitu, yaitu kalangan emak-emak gitu. Dan ya sebabnya juga kita tahu bahwa, atau akibatnya kita tahu bahwa ya kepuasan kepada Pak Jokowi itu menurun signifikan gitu setelah kasus minyak goreng. Sampai bulan Februari seingat saya itu masih 70-74%, bahkan rekor itu ya, karena biasanya 72-71% saja tingkat kepuasannya. Tapi sempat 74 tuh bulan Februari, tapi kemudian melorot gara-gara kasus minyak goreng. Jadi memang tidak terhindarkan untuk Menteri Perdagangan ini ya diganti. Pertama dicari orang yang diharapkan bisa ya mengelola minyak goreng, kemudian bahan pokok dengan lebih baik begitu ya. Dan di sisi yang lain juga semacam pesan atau komunikasi politik bahwa Presiden menyadari masalah ini sehingga yang ya sektor-sektor yang masalahnya besar orangnya diganti gitu. Jadi kalau sepak bola itu pemainnya kelihatannya udah kelelahan, dimasukkan pemain baru begitu yang diharapkan bisa memberikan daya dobrak dan bahkan bisa mencetak gol. Itu contoh atau ilustrasi dalam kasus Pak Zul. Pelantikan sejumlah menteri baru dihadiri elit partai politik, diantaranya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, dan Ketua Umum P3 Suharto Mono Arfa. Tim TV One mengabarkan.